Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwafidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sepantasnya lah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkenan melimpahkan rahmat kepada kita. Dengan itulah kita ada satu kekuatan untuk melaksanakan kajian rutin yang telah menjadi kesepakatan dan agenda kita bersama. Mudah-mudahan ikhtiar dan usaha lahir kita ini akan memberikan satu kebaikan pada diri kita masing-masing. Amin. Jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan masih teruskan pembahasan surah Al-Lail yang ini nanti akan masuk pada ayat yang ke-7 insyaallah. Dan sebelumnya kita perlu murojaah untuk bacaan surah Al-Lail ini sebagaimana yang biasa kita lakukan, dengan harapan bagi yang sudah hafal akan memperkuat hafalannya, bagi yang belum hafal akan bisa menjadi hafal, yang belum lancar dalam bacaannya mudah-mudahan akan menjadi lancar. Kita awali tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta
saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda alhamdulillah mugi bermanfaat. Yagh niku mboten sah dipantulke, mboten mboten sah dipantulke. Yaghsha nggih. Terus yang terakhir wala saufa, mboten wala sau nggih. Jamaah yang berbahagia, kita mlebet datang materi tafsir ayat yang ke-7. Allah berfirman, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami kelak, kami siapa? Allah. Maka kami Allah kelak
akan menyiapkan baginya, menyiapkan baginya nopo jalan yang mudah. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah memberikan janjinya. Janjinya kepada siapa? Nah, muncul pertanyaan, kepada siapa? Yaitu kepada golongan yang telah disebutkan di ayat yang kelima dan keenam. Apa? Yaitu yang pertama, a'ta fa amman a'ta. Apa a'ta kemarin? Memberikan. Wattaqa dan bertakwa. Itu pada ayat 5. Kemudian ayat 6, wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna. Ada beberapa penafsiran yang kemarin telah kita kaji. Nah, kelompok orang yang seperti ini Allah berjanji akan berikan kemudahan, akan berikan kemudahan. Jadi berapa faktor? 3. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, hendaklah kita memiliki 3 amalan. Apa? A'ta, at-taqa, dan saddaqa bil husna. Jamaah yang berbahagia, ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus pundi penjelasan beliau? Coba dilihat dengan cermat. Huruf sin. Nah, huruf sin dipirsani, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, huruf sin pada fa sa nuyassiruhu. Di situ kan ada huruf apa? Sin setelah huruf fa. Fa sa. Lah sa niku, huruf sin niku, kata beliau, berfungsi sebagai ungkapan tahqiq. Masya Allah, luar biasa kan para
ahli ilmu itu. Jadi hanya satu huruf sin itu tok, fa sa itu berfungsi sebagai ungkapan tahqiq. Apa maksudnya? Yaitu pasti terwujud. Jadi fasa sa itu memberikan satu fungsi pasti terwujud. Apa yang terwujud? Janji Allah yang wujudnya apa? Kemudahan. Bagi siapa? Bagi orang yang aqta, terus wattaqwa, terus wasaddaqa bil husna. Dan janji Allah itu pasti terwujud dan tidak akan diingkari, karena Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan apa? Mengingkari janji. Kalau Allah sudah berjanji bagi orang yang aqta, bagi orang yang takwa, bagi orang yang shadaqah bil husna, akan diberikan kemudahan, itu pasti akan terwujud. Lah dalam konteks ini sebagai bentuk penjelasan itu pasti terwujud adalah huruf sin pada lafaz fasa, nuyassiruhu, sa setelah huruf fa. Jamaah yang berbahagia, maka dari itu perlu kita fahami orang yang paling dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beramal adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Maka kita berupaya apa? Jadilah orang yang paling bertakwa. Nah, adapun orang yang paling bertakwa pada pembahasan kali ini adalah ada 3 kriteria, yaitu orang yang memberi, orang yang bertakwa, dan orang yang membenarkan yang terbaik dari Al-Quran dan Sunnah. Ini satu syarat, tinggal kita mau atau tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nanti terpenuhi, bisa melakukan 3 amalan itu, kita akan termasuk orang yang paling bertakwa,
sehingga Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusan. Pun penak tak Allah itu, we pengen urusanmu tak gampang ke? Nah, silahkan kamu menjadi orang yang paling takwa. Bagaimana cara menjadi orang yang paling takwa? Allah katakan, a'ta wattaqa dan wasaddaqa bil husna. Yang menjadi pertanyaan, Allah akan mudahkan kepada orang yang paling takwa itu di mana? Penjelasannya adalah Allah akan mudahkan baik perkara itu untuk urusan apa? Dunia dan juga urusan akhirat. Dalam hal ini adalah agamanya. Kemudahan yang dijanjikan Allah pada ayat 7 ini adalah kemudahan dunia dan akhirat. Mengapa? Yang fase di kandungan sudah kita lewati. Sekarang ini kita berada di fase kehidupan di mana? Dunia. Dan nanti kita akan menuju ke akhirat. Nah, agar urusan dunia ini Allah permudah dan urusan akhirat nanti Allah permudah, maka Allah memberikan satu janji, selagi orang itu menjadi orang yang paling takwa, dan paling takwa itu Allah tentukan 3 faktor pada ayat 5 dan ayat 6. Allah katakan kemudahan urusan dunia akan diberikan oleh Allah kepada orang yang paling bertakwa. Bisa dibuka pada surah At-Tolaq. Surah At-Tolaq. Surah At-Tolaq, surah yang ke 60 berapa? 5. Silakan dibuka surah At-Tolaq, surah yang ke-65 ayat 2. Ayat 2. Ya, surah At-Tolaq ayat 2. Dan ayat ini sangat-sangat populer di lingkungan kita. Hampir setiap saat kita mendengar ayat ini dibaca oleh teman-teman yang lain. Bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa
yattaqillah apa? Bertakwa kepada Allah. Nah, ini kata siapa? Kata Allah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Nah, salah satu upaya untuk menjadi orang yang bertakwa melaksanakan 3 faktor yang ada pada ayat 5 dan 6. Kalau itu nanti dilakukan, apa kata Allah? Yaj'allahu, Allah akan apa itu? Mengadakan, menjadikan lahu baginya makhraja, apa? Jalan keluar. Orang hidup itu punya masalah enggak? Punya. Tidak ada orang yang hidup itu tidak punya masalah. Pasti ada masalah. Maka berani hidup, berani menghadapi masalah. Mbuh sebesar apapun masalah itu, berani hidup harus berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, kok mati yo biasanya. Ya. Takut menghadapi masalah, harus kadung hidup kok. Bagaimana? Kan gitu. Maka juga ada mungkin berita, mungkin informasi orang yang tidak apa? Sanggup atau tidak kuat apa? Menghadapi masalah, terus mengambil jalan pintas. Ngapa? Mati secara apa nek terus mati itu serampung masalah? Enggak. Nah, berarti kalau hidup ini ketemu masalah, masalah itu dihadapi atau dihindari? Dihadapi, harus diselesaikan. Jangan dihindari. Menghindari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Maka prinsipnya masalah harus dihadapi. Selesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu? Nah, wong pruna utang mesti hafal. Selesaikan masalah tanpa masalah. Kan begitu. Iya. Entah masalah yang muncul itu besar ataupun entah masalah itu yang muncul kecil, semua orang itu punya masalah. Jamaah yang rawuh ini, kalau saya melihat kalau saya melihat orang-orang yang punya masalah, ya mbah kuwi masalah karo sapa? Karo manusia, tetangga, teman atau keluarga, atau masalah dengan pertaniannya, masalah dengan perdagangannya, masalah dengan macam-macam. Setiap saat kita menghadapi masalah. Lah, masalah yang kita hadapi itu Allah akan berikan jalan keluar selagi orang itu
menjadi orang yang bertakwa. Bisa lagi dilihat ayat 4-nya surah At-Tolak, masih tetap surah At-Tolak ayat 4-nya. Bismillah. Masih tetap surah At-Tolak, surah yang ke-65 ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan lahu baginya min amrihi yusra. Apa? Kemudahan dalam urusan. Setiap hari kita punya urusan. Enek urusan sing kadang gampang dirampungi, enteng cara menyelesaikannya. Ini urusan ini gampang. Tapi terkadang juga ada satu urusan yang kalau kita pikir sangat berat untuk menyelesaikan urusan ini. Kita gambarkan mampu enggak menyelesaikan urusan ini? Berat rasanya. Tapi ketika kita punya satu alat yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jamaah ini sudah pernah merasakan mungkin suatu perjalanan hidupnya pernah mempunyai urusan yang sangat berat dan seolah-olah aku raisoh mecahke, tapi Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan urusan itu. Dan yang biasanya orang hidup itu di dunia yang pelik itu adalah urusan rizki. Urusan rizki. Dunia ini rizki yang paling banyak menjadi prioritas kehidupan manusia. Rizki. Tapi Allah tetap berjanji kepada orang yang memiliki kualitas ketakwaan yang tinggi, sebagaimana surah At-Tolak ayat 3 itu. Surah At-Tolak ayat 3, dan masih ada hubungannya dengan ayat 2 tadi. Bagaimana ayat 3?
wayar zuqhu min haitsu la yahtasib wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah? Orang yang kualitas takwanya itu tinggi, Allah juga berjanji akan memberikan rezeki dari arah. Arah itu apa toh? Dari apa? Dari jalan. Nek wong Tegal sak sangkan parane gitu loh. Jadi Allah akan berikan rezeki dari arah, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sangka-sangka itu apa? Hah? Ora dinyono-nyono, ora dipikir babar blas, kene ora mikir rezeki, ora ngarah tentang itu, tapi Allah berikan. Masya Allah. Lah yo belum yang jangan rezeki nomplok. Rezeki nomplok. Rezeki teko dhewe. Kita tidak menyangka-nyangka, orang nyono, orang ngiro. Tahu-tahu datang. Kok begitu? Iya, karena itu janji Allah. Orang yang dekat dengan Allah, takwanya dengan Allah kuat, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, orang bertakwa itu orientasinya orientasi dunia apa orientasi akhirat? Hah? Orientasinya akhirat. Ya, orang bertakwa itu kekuatan untuk berpikir akhirat itu kuat. Maka orang yang mengutamakan akhirat, dunianya akan mengikuti. Nek jenenge mengikuti kira menak toh? Wong dheweke melu kok. Ya ikut. Kalau orang itu berpikirnya orientasi akhirat, ketakwaannya tinggi. Lah sing angel kiniki, kemantapan di dalam hati ini sing abot. Tenan pora. Lah itu masalahnya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, nanti akan kita jadikan satu pelajaran. Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atat dunya wa hiya raghimah. Nah, coba ini kita perhatikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan, akhirat sebagai tujuan. Jadi hidup ini berpikirnya, tujuannya sebagian besar diarahkan untuk kepentingan akhirat. Meskipun juga tidak melupakan dunia gitu. Orang mau akhirat terus enggak.
mengutamakan tujuan akhirat. Maka pada surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, terus wala tansa nasibaka minad dunya. Surah Al-Qasas, surah yang keberapa? Ayat berapa itu? Ayat 77. Iya. Jadi surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Ayat itu memberikan satu stressing antara kepentingan apa? Dunia dan akhirat. Allah tekankan, hendaklah kalian itu mengejar kepentingan akhirat, tapi jangan dilupakan dunianya. Berarti nek ditimbang-timbang kepentingan akhirat karo kepentingan dunia, harus dikuatkan yang mana? Akhirat. Nanti dunia akan mengikuti, kata Rasulullah. Allah akan jamin. Maka dalam sabdanya ini, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kekayaan. Kekayaannya apa toh? Kekayaannya apa toh? Kaya apa toh kaya? Allah akan berikan kekayaan kepada hatinya. Orang itu kalau mikir banyak orientasi akhirat, hati itu menjadi kaya. Qanaah. Ya sudah, aku bekerja, Allah berikan rezeki. Seberapapun udah diterima, hatinya kaya. Karena apa? Orientasinya, saya orientasi akhirat. Meskipun aku juga bekerja untuk dunia, mendapatkan sekian, itulah menjadikan hati itu qanaah. Qanaah ya apa toh? Drimo ing pandung. Syukur siti, alhamdulillah banyak, alhamdulillah ora kok banyak, alhamdulillah siti, innalillah, enggak begitu. Akan memberikan satu kekayaan pada hatinya. Hatinya tenang, kan begitu. Hatinya tenang, seberapa dini mati. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua pun, dan Allah akan memudahkan urusannya. Dan dunia itu akan datang kepadanya dengan sendirinya. Oh, mantap toh? Datang dengan sendirinya. Maka ada yang memberikan satu ilustrasi, nek ngoyak donya iki kok dene ngoyak urusan dunia kok dene ngoyak bayangan. Nyen presani. Nyen awak dhewe ndek bayangan to iki. Nah, penjenengan ngoyak bayangan candak ora? Ora nyandak, bayangan mlayu terus kok. Doyak kok ya mlayu. Itu satu ilustrasi yang cukup memberikan satu pelajaran kepada kita.
Yang penting kita bekerja sesuai dengan kemampuan yang ada, terus kita banyak berorientasi pada akhirat, itu nanti akan datang dengan sendirinya dan Allah akan berikan satu kekayaan pada hatinya. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, waman kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlaha walam ya'tihi minad dunya illa ma quddirolah. Ini kebalikan. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, jadi mau beruber dunia terus, wis pokoknya jadi urusan dunia, wis manapun diuber. Tapi nek bangsa nenggon urusan akhirat ranggagas, ngaji nggak pernah, sholat saka repe dewe, anggere berdonya aku ya terus jadi bahil. Nah, orang yang orientasinya hanya mengejar dunia tujuannya, maka Allah akan memberikan rasa fakir. Fakir apa? Miskin apa? Kepadanya. Wong fakir ki eneke piye? Eneke kurang terus. Iya, kenapa? Orientasinya urusan dunia. Piro wae kurang, atine fakir. Tapi sebaliknya yang di atas tadi, kalau berorientasi akhirat, hatinya kaya, qanaah, tentrem, ayem. Ini hatinya akan menjadi fakir, mempersulit urusannya. Rasulullah seperti itu. Urusan akan dipersulit dan dunia tidak akan mendatanginya. Dunia tidak akan datang. Karena apa? Dia merasa kurang, ngejar-ngejar terus. Kecuali apa yang sudah ditetapkannya. Pun kabeh iki wis ditetepke bagiane oleh siapa? Allah. Oh ya tekan ngendi-ngendi ora candak. Mbok rakus kok ora jarak suwe ilang neh. Kesel urusan dunia. Kesel. Nah, ini satu gambaran bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang senantiasa berpikir untuk kepentingan akhirat. Jamaah yang berbahagia, apabila seseorang telah ibadah dengan tekun, nah ini harus ada pemahaman. Wis ibadahnya tekun, taat, tetapi urusan dunianya kok hanya segitu-gitu saja. Piye iki? Tak rewangi sholat, tak rewangi ya poso Senin Kamis, dukane ya terus. Ini kok donya ya mung kaya ngene wae, ngono ta? Ada ndak orang seperti itu? Ada. Sing ra ki enek ngono kuwi. Jadi penghasilannya hanya segitu-gitu saja. Bagaimana? Maka harus bersabar. Meskipun urusan dunianya belum dimudahkan oleh Allah,
tetapi Allah akan memberikan kemudahan yang jauh daripada itu. Itu apa? Urusan dunia. Allah akan mudahkan daripada urusan dunia. Apa itu? Kemudahan urusan akhirat. Maka tadi kan kemudahan apa? Dunia dan akhirat. Kalau dunianya segitu-gitu saja, wis taatnya kita kepada Allah, tapi Allah berikan kemudahan akhirat. Apa? Dengan merasa mudah, dengan merasa ringan untuk melaksanakan agamanya. Ringan, enteng. Ada tuh seperti ini. Setiap dengar azan, enteng, nyat. Sholat malam, enteng. Ya tak? Sedekah, enteng. Infak, enteng. Kajian, enteng. Ini jauh lebih berharga daripada urusan dunia. Terkadang orang yang mengejar-ngejar dunia belum tentu dia bisa melakukan untuk kepentingan akhiratnya dengan maka kalau ada satu pemikiran yang seperti ini, kita harus bersabar. Mungkin dunianya hanya pas-pasan, tapi Allah berikan satu kemudahan tentang urusan akhiratnya. Biasa diucapkan oleh para ulama salaf, bagaimana? Man sawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa man jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Pernah dengar ini? Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Maksudnya apa? Ini dikomentari oleh Ibnu Rajab. Apa? Sebagai tanda diterimanya amalan yang pertama, maka dia melanjutkan untuk kebaikan yang berikutnya. Loh, enteng. Kebaikan dilakukan, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi. Ini luar biasa. Itu sebagai bentuk diterimanya kebaikan yang pertama. Maka berbahagia toh kalau kita bisa lakukan kebaikan terus bisa continue, lakukan lagi secara terus menerus. Maka apa tanda-tanda orang yang dimudahkan tentang urusan ukhrawinya? Pertama, dia punya semangat untuk mengejar urusan akhirat. Yang kedua, dia punya rasa rindu untuk beribadah. Rindu itu apa? Nah, wong nek kangen pengen apa? Wah, semangat untuk beribadah. Ora ndang-ndang manjing salat iki semangat. Iya apa iki? Mangrik ya apa? Ya apa wis manjing purung ya apa? Ora kok malah krungu adzan. Wilalah. Sadan ya ini ngopo iki? Ya kan? Kita rindu
Itu tanda-tanda orang yang dimudahkan urusan akhiratnya. Terus merasa ringan, enggak merasa berat. Ada kebaikan, lakukan. Ada kebaikan, lakukan. Dan juga akan bisa dimudahkan besok ketika hisab di hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, maka orang yang diberikan kemudahan untuk urusan akhirat jauh lebih berharga daripada kemudahan urusan dunia. Urusan dunia kan tadi materi toh. Belum tentu orang yang diberikan kelancaran urusan dunia terus dia akan terbuka tentang urusan akhiratnya. Lah keutamaan itu Rasulullah berikan satu gambaran, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sangat populer. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, maksudnya apa ini? Salat sunnah sebelum subuh lebih baik, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau mungkin kita dunia pas-pasan saja, tapi sholat 2 rakaat sebelum subuh melebihi dunia seisinya. Milih endi kira-kira? Dunia ini melimpah, sholat subuh keri terus. Keri ini maksud iki boro-boro jamaah wis sak tangine terus ora tahu nindake 2 rakaat sebelum subuh bar kuit turu meneh. Itu lebih jauh baik lakukan 2 rakaat sebelum subuh. Karena apa? Itu melebihi kebaikan dunia seisinya. Hubungan dengan sholat fajar ini harus rutin atau ya bolong-bolong? Kita upayakan, kecuali kalau memang ada udzur-udzur syar'i. Selagi tidak ada, kita langgengkan. Luar biasa sholat subuh seperti ini, sholat fajar seperti ini. Maka sampai Rasulullah itu ketika menyampaikan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih aku cintai. Kata siapa? Rasulullah, lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Siapa ini? Rasulullah. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Kalau Rasulullah sudah seperti ini, tentunya kita bagaimana? Mengikuti. Syukur dari sisi materi dunia juga apa? Sesuai dengan harapan kita, dan kita juga semangat untuk melaksanakan kehidupan persiapan akhirat. Nah, jamaah yang berbahagia, inilah penjelasan tentang ayat 7. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ini bagi orang yang masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu wa amman a'ta wattaqa, terus wasaddaqa bil husna. Berikutnya insya Allah akan kita kaji kelompok yang kedua yang bertentangan dengan kelompok yang pertama. Kebalikannya seperti apa? Insya Allah akan kita lanjutkan besok pekan yang akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.